Halo semuanya, namaku Desi dan selamat datang di kupu-kupu.com lifestyle dan entertainment, di mana biasanya aku akan ngomongin seputar health, wealth, and stealth. Kali ini aku akan melanjutkan ceritaku seputar freedom and expansion. Lagi kejadian kita itu mau putar balik, tapi yang ada justru nyangkut. Karena bapaknya anak-anak itu kan belum terbiasa dengan mobil yang sebesar ini ya. Jadi kita bener-bener nyangkut guys. Di tengah-tengah jalan kita nggak bisa maju, nggak bisa mundur, nggak bisa ngapa-ngapain. Pokoknya bener-bener nyangkut di tengah jalan. Nah, karena bapaknya anak-anak itu orangnya sangat gigih dan telaten, sama lah kayak aku. Jadi dia bisa akhirnya keluar dari keadaan tersebut ya. Banyak orang yang videoin kita. Terus aku lihat juga ada yang menelpon, mungkin meminta bantuan atau bagaimana. Jadi kita panik ya, sempat agak panik juga. Nah, itu lesson learn ya. Jadi kita banyak belajar dari hal itu. Waktu kejadian kita tuh ketakutan, tapi setelah kita ingat-ingat kembali, kita tuh selalu ketawa ya. Kita selalu, it's a good laugh, it's amazing. Sama-sama belajar lah, kita kayak anak kecil. Oh, kita juga berteman dengan farmer. Dari sana kita mulai dari pergi ke petani yang satu ke petani yang lain. Terus kita mulai akrab dengan salah satu petani yang sering kita kunjungi. Dan dia itu baik sekali, walaupun dia nggak bisa bahasa Perancis. Maksudnya aku nggak bisa bahasa Perancis. Terus dia nggak bisa bahasa Inggris, tapi kita masih bisa memanage untuk saling berkomunikasi. I think bahasa yang aku gunakan sama dia itu lebih ke body language sama feeling ya. Jadi send her love gitu, mungkin dia merasakannya. Jadi buat dia ya udahlah ya, biasanya katanya bapaknya anak-anak itu kalau orang asing yang sudah lama tinggal di sini terus tidak menggunakan kekuatan dia atau nggak memasukkan effort untuk belajar bahasanya di sini, biasanya mereka kurang suka gitu. Sama lah kita kalau ngeliat bule yang udah tinggal lama di Indonesia tapi masih belum bisa bahasa Indonesia, masih bahasa Inggris juga, kita kadang-kadang agak sebel juga kan. You know that, right? Nah, dari sana kemudian kita jalan-jalan ke tempat bapaknya anak-anak dulu waktu masih muda belajar untuk menjadi pilot atau belajar terbang para layang. Dan ternyata pemiliknya itu sahabatnya dia yang kemudian memberikan izin untuk kita bisa tinggal di sana sepuasnya ya. Jadi kita bisa buang itu tadi ya, grey water, dark water, terus kita bisa dapat listrik, kita bisa dapat air, kita bisa, pokoknya enak lah, kayak tinggal di rumah sendiri gratis dengan pemandangan yang so beautiful, amazing guys. Dan orang-orangnya di sana pun juga asik-asik, baik-baik. Jadi ada yang namanya Jason. Dia itu pilot untuk paragliding tandem ya. Jadi kayak kerja ke perusahaan ini, kerjaannya itu ya kalau ada yang mau terbang, terjun kayak gitu ya, nanti dia yang bawa gitu. Nah, itu pilot kayak gitu. Nah, dia ini sering datang mengunjungi kita untuk hangout bareng, baik dari mulai api unggun atau sekedar makan siang, ngajak pacarnya. Kemudian dia juga suka bawa anjingnya yang namanya itu Bambu, kayak pohon bambu itu kan. Nah, aku tanya ke dia, kenapa kamu kasih nama anjingmu itu Bambu? Oh ya, karena waktu aku beli, dia itu kecil banget. Terus nggak lama itu dia besarnya itu cepet banget kayak pohon bambu. Pohon bambu itu kan kalau bertumbuh besarnya itu sangat cepat, makanya dikasih namanya Bambu. And Bambu is so amazing dog. Dia besar tapi hatinya lembut. Pokoknya baik banget sih anjing ini. Nah, itu juga merupakan perkenalan pertama anakku terhadap binatang yang namanya anjing ya. Jadi kita tidak memiliki binatang atau pet di dalam rumah karena ya itu tadi, kita kan terbang ke sana ke sini kan selama hidup kita. Maksudnya selama anak-anak lahir kan, kita kadang di Kanada, kadang di Indonesia. Jadi kalau kita punya binatang peliharaan itu kayaknya susah untuk diatur. Nah, itulah kenapa kita memperkenalkan mereka ke banyak binatang dalam proses kita hidup di dalam rumah mobil itu. So anyway, kita banyak sekali terbang juga, banyak sekali lah pokoknya. It's just amazing guys. It's beautiful experience we have there.
kita juga membawa kemana-mana hari-hari ya, hari-harinya anak-anak itu masih kita bawa-bawa kemana-mana. Jadi walaupun kita tinggal di luar di Indonesia, balik lagi ke sini kita taruh di lemari es ya atau freezer. Jadi kita titipin ke seseorang di sini. Kemudian akhirnya setelah kita menetapkan untuk bye-bye Indonesia, kita ambil itu hari-harinya dan kita kuburkan di tempat itu. Jadi dulu rencananya waktu itu aku kepengennya kan ada rumah di sini atau tanah yang kita tanam pohon, terus di bawahnya itu kita taruh ari-arinya itu. Nah, jadi anak-anak itu bisa ingat gitu, itu kan dibilangnya saudara kembarnya kan, twin sister ya. Nah, maksudku kalau ada pohonnya itu mereka bisa kayak ulang tahun bareng sama si pohon karena di bawahnya itu adalah ari-arinya mereka kan. Sayangnya kita tidak menemukan rumah yang kita inginkan di sini. Jadi itulah kenapa kita meninggalkannya di tempat itu karena tempatnya indah banget dan aku rasa dia itu memiliki hak atau istilahnya diperistirahatkan di tempat yang indah itu kayaknya nilai plus buat kita, buat dia juga ya si twin sister ini. So anyway, we put them there. It's sangat menyentuh gitu perjalanannya ya, perjalanan hidupnya si twin sister ini sampai akhirnya harus end up di sana. Thunder.